Selamat bergabung kembali di mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas judul tentang manajemen. Nah, di mana pada tujuan pembelajaran ini, pada bab 7 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian manajemen, jenjang manajemen, kemudian menjelaskan prinsip manajemen, mendeskripsikan fungsi manajemen, menjelaskan teori manajemen, mengidentifikasi bidang-bidang manajemen, serta menerapkan manajemen itu sendiri di dalam kegiatan di bidang OSIS ya, atau organisasi siswa intra sekolah. Nah, kita masuk pada materi pertama ya. Pada materi pertama itu di mana pengertian manajemen itu sendiri terdiri dari 3 sudut pandang, di mana yang pertama sebagai seni. Ya, dengan dari seni manajemen dapat menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya, seni itu sendiri dari fungsi manajemennya itu dapat membantu mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, kemudian dari ilmu pengetahuan, nah, manajemen itu berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang ketiga dari segi proses, terdiri dari beberapa item. Yang pertama itu adalah perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, ada kepemimpinan dan pengawasan, serta kegiatan anggota penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Oke, jenjang manajemen. Nah, untuk yang pertama, nah di layar kamu, di slide-nya ada 3 jenjang manajemen. Itu di mana yang pertama terdiri dari manajemen puncak atau top. Nah, di piramidnya ada warna biru ya. Kemudian ada menengah, itu pada piramid yang warna hijau. Sedangkan yang terakhir adalah manajemen low, paling bawah. Nah, sedangkan pengertian manajemen top atau puncak itu merupakan manajemen yang paling atas yang mempunyai tampuk kepemimpinan, biasanya ya terdiri atas dewan direksi dan direktur utama. Sedangkan manajemen menengah atau piramid yang berwarna hijau itu biasanya satu manajemen dalam tingkat tengah yang dipimpin oleh satu divisi atau departemen. Nah, sedangkan yang terakhir itu manajemen yang bertugas atau mempunyai fungsi sebagai pelaksana dalam menjalankan rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Sampai sini bisa ya. Oke. Nah, kemudian prinsip dan unsur manajemen itu ada beberapa ya. Ada sekitar 14. Nah, di mana fungsi manajemen itu sendiri akan kita pahami dari slide berikut sebagai dasarnya. Yang pertama itu adalah sebagai pembagian kerja. Artinya bagaimana? Ingat, tadi yang pertama ada manajemen dari ilmu, seni ya. Nah, pembagian kerja, di mana pembagian kerja itu akan mengarah kepada tujuan dalam penggunaan manajemen tersebut. Nah, saya kasih contoh. Nah, ketika kita ditempatkan di posisi bagian personalia dalam suatu perusahaan ya, maka tugas yang kamu emban itu bertujuan untuk mendapatkan tujuan perusahaan tersebut. Paham ya? Untuk mendapatkan tujuan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada katanya mengutamakan kepentingan bersama. Maksudnya, mengutamakan kepentingan bersama itu adalah untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Kalau perusahaan kamu bergerak di bidang jasa atau dagang, maka tujuannya itu adalah untuk mendapatkan laba. Bisa ya? Nah, kemudian ada disiplin, otoritas, sampai nanti yang terakhir itu adalah semangat core. Ya, ini semua tujuannya sama. Unsur-unsur ini bertujuan untuk mendukung kegiatan manajemen dalam pelaksanaan. Ya, oke. Nah, kemudian, unsur manajemen itu terdiri dari ada 5.
ya. Ada manusia, manusialah sebagai pelaksana, kemudian ada uang, money itu sebagai pendukung, bahan juga sebagai pendukung, mesin juga sebagai pendukung, sedangkan metode adalah sarana untuk mencapai goalnya atau tujuan. Nah, perhatikan slide-nya. Di layar kamu itu ada tulisan goal ya, goal, berarti tujuan, kemudian ada manusia yang ingin mencapai goalnya, tapi masih berada di jembatan yang terputus. Nah, manusia sebagai unsur manajemen itu adalah sebagai pelaksana. Nah, uang itu mendukung kegiatan manusia. Mendukung kegiatan manusia, tanpa uang, manajemen itu tidak akan dapat terlaksana. Nah, bagaimana uang itu akan mempengaruhi bahan, ya, kemudian ada mesin, dan juga untuk melaksanakan metode yang akan dilakukan oleh manusia. Jadi, kelima unsur manajemen ini tidak dapat dipisah. Ini saling berkesinambungan. Nah, antara manusia, uang, bahan, mesin, dan metode ini akan menjadi salah satu faktor pendukung dalam mencapai tujuan manajemen itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada fungsi perencanaan, ini planning ya. Nah, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning, fungsi dasar. Nah, di mana proses dasar manajemen itu menentukan tujuan dan langkah yang harus dilakukan agar tujuan tercapai. Jadi, sebagai dasarnya, ketika kita membuat satu keputusan atau membuat satu strategi, maka planninglah yang harus kita tentukan pertama. Kenapa? Nah, dengan alasan jika planning kamu retak, jika planning yang kita buat itu hancur di awal, maka jangan berharap menerima hasil yang memuaskan di dalam tujuan. Paham ya? Nah, jadi ini di ilustrasi gambar ada jembatan layang adalah salah satu bentuk konstruksi yang dihasilkan dari perencanaan matang. Nah, kenapa seperti ini? Jalan raya merupakan salah satu benda pemuas kebutuhan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, jika jembatan layang ini jika proses pembuatan jembatan layang ini berada pada tingkat perencanaan yang lemah, maka sebelum jembatan layang ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas, jembatan ini akan hancur. Kenapa? Karena tingkat konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan prosedur standar. Nah, maka jembatan layang ini membutuhkan waktu yang lama untuk dapat digunakan sebagai fasilitas umum. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya adalah pengorganisasian. Nah, perhatikan. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang. Berarti di sini ada pembagian sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan dan tugas masing-masing. Kemudian ada alat-alat, ada penggolongan alat-alatnya, ada tugas, ada tanggung jawab, ada wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, artinya bagaimana? Nah, ketika kamu berada dalam suatu perintah, baik itu kegiatan di luar atau di dalam sekolah, terkadang masalah yang paling fatal itu adalah bukan tugas kamu yang kamu kerjakan, tugas orang lain yang malah kamu kerjakan. Artinya bagaimana? Nah, ketika kamu mengerjakan tugas teman kamu, ya, berarti kamu itu sudah melanggar yang namanya tidak sesuai dengan pengorganisasian. Saya kasih contoh. Misalnya ketua kelas. Nah, ketua kelas mendapatkan fungsi untuk sebagai mengkoordinir seluruh anggota kelas. Tetapi, nah saya kasih contohnya adalah kelas IPA. Tetapi kelas IPA, ketua kelas IPA itu lebih mengordinir yang namanya kelas IPS. Nah, berarti bukan sesuai dengan pengorganisasian. Nah, itu dia contohnya. Kemudian contoh kedua, ketua kelas itu lebih mengkoordinir yang namanya bendahara atau keuangan. Nah, itu juga bukan pengorganisasian. Ketua kelas itu adalah sebagai pengawas. Sedangkan pelaksana itu adalah jika dia di bidang bendahara, pelaksananya itu adalah bendahara itu sendiri jika dia di bidang keuangan. Oke, bisa ya. Nah, kemudian ada pelaksanaannya. Nah, ini. Nah, pelaksana itu adalah fungsi manajemen
Nah, kita masuk pada tahap ketiga, itu adalah pelaksanaan, di mana pada pelaksanaan ini fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang bekerja agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seperti yang saya contohkan pada pertama tadi, di mana eh, tugasnya itu bukan apa, jika diberikan tugas maka dia tidak mengerjakan tugasnya, tetapi dia malah lebih fokus kepada tugas yang lain. Nah, maka itu ini bukan sesuai dengan pelaksanaan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah, nah kita masuk ke yang keempat. Kemudian ini adalah controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah tingkatan meneliti apakah segala sesuatu yang telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, ini biasanya sering kamu temui. Nah, di mana ketika kamu berbaur dengan masyarakat umum, masuk dalam satu organisasi, atau masuk dalam satu kegiatan aktivitas, baik itu di luar atau di dalam sekolah. Nah, ketika kamu ingin menyampaikan pendapat, itu pasti banyak yang pro and kontra. Itu sudah pasti ya. Nah, masalahnya sekarang terlalu banyak pengawasan. Paham maksud saya ya? Pengawasan bukan berarti dia kontrol, tetapi hanya bisa mengkritik. Nah, ketika kamu menyelesaikan suatu pekerjaan, maka bersiaplah 10 orang yang akan menjadi pengkritik. Nah, itu pengkritik itu ya, jika dia memberikan kritikan itu bukan pengawasan namanya, tapi orang yang tidak sesuai prosedur. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, kemudian ada teori manajemen. Nah, teori manajemen itu ada klasik. Nah, ini kita boleh persingkat karena aliran klasik ini hanya sesuai dengan mendefinisikan manajemen hanya sesuai dengan fungsinya, kemudian perilaku itu pada aspek manusia, sedangkan ilmiah itu adalah pada matematik dan statistik untuk mengembangkan teori manajemen. Nah, analisis sistem ini ada memfokuskan, ada satu titik fokus untuk mengembangkan teori, klasik juga fungsi manajemennya, kemudian ada perilaku, kajian pada aspek manusia, dan perlunya manajemen memahami manusia. Nah, pada aliran perilaku ini, yang perlu kamu terapkan itu adalah manajemen sumber daya manusia, di mana kamu harus bisa mengelola manusia dari berbagai perilaku atau psikologis dan menggabungkannya menjadi satu untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, baik itu di jabatan atau di kemampuan intelektual masing-masing. Nah, kemudian ada bidang manajemen ini ya. Ada beberapa bidang-bidang manajemen. Nah, yang pertama ada manajemen produksi. Ini adalah mengelola kegiatan produksi baik menghasilkan produk-produk yang bermutu. Nah, ini manajemen produksi. Manajemen produksi ini berarti dia bergerak di bidang proses pembuatan produk dari yang tidak ada menjadi ada, atau dari desain lama ke desain lebih baru. Nah, kemudian ada manajemen pemasaran atau marketing. Nah, manajemen pemasaran ini kegiatan settingan optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran penyimpanan barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan memuaskan. Nah, ini di mana kamu sering lihat. Nah, ketika kamu melakukan belanja online ya, maka strategi pemasaran itu sudah digunakan, sudah berjalan bagus sehingga kamu sebagai konsumen akan lebih puas jika melihat produk tersebut, proses pengemasan, pengiriman, jangka waktu sampai ke tangan konsumen. Nah, kemudian yang ketiga ada manajemen keuangan. Nah, ini manajemen yang sangat manajemen favorit saya, di mana manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Nah, manajemen keuangan ini adalah manajemen yang mengelola tata keuangan ya,
yang mempunyai tingkat kesensitifan yang sangat tinggi. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kamu mempunyai uang, jika tingkat manajemen keuanganmu hancur atau rendah, maka bersiaplah semua keuangan uang yang kamu pakai, yang kamu punya akan hangus tanpa tujuan. Kenapa? Nah, karena uang ini sifatnya terbuka, ya. Uang sifatnya terbuka. Uang dimiliki oleh semua masyarakat umum, mulai dari golongan tinggi sampai golongan rendah, ya. Nah, artinya bagaimana? Manajemen ini harus dikuasai penuh oleh kontrol yang akan mengatur tata keuangan individu, kelompok, ataupun perusahaan. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen personalia. Nah, manajemen personalia ini meliputi penerimaan pegawai, ya. Ini biasanya berkecimpung di pegawai atau manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian ada penilaian pegawai, ada promosi, mutasi, serta pemberian motivasi kerja. Nah, manajemen personal ini berkecimpung di penggabungan manusia, penggabungan karyawan menjadi satu agar memahami tujuan perusahaan itu serta pemberian motivasi kerja dalam meningkatkan mutu kerja karyawan. Kemudian yang kelima ada manajemen administrasi. Nah, manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, ya. Kemudian ada penggunaan alat efektif dan kemudahan pada bidang lain. Nah, manajemen administrasi ini maka kita akan berkecimpung di bagian teknologi, tapi yang perlu kamu terapkan di sini administrasi itu adalah langkah untuk mencapai tujuan yang efektif. Nah, saya kasih contoh. Nah, ketika kamu melakukan suatu kegiatan, nah saya kasih contoh ketika kamu sekolah. Nah, di sini ada administrasi kan, tetapi administrasi ini sering digolongkan dalam bentuk uang. Pada kenyataannya, administrasi ini adalah banyak berbentuk paper atau kertas. Nah, artinya bagaimana? Administrasi inilah menjadi bukti fisik ketika kamu atau ketika perusahaan itu ingin mencapai tujuan. Kenapa? Nah, jika administrasi buruk, ya, kelengkapan seluruh manajemen administrasi buruk, maka secara otomatis para karyawan akan kesulitan dalam menjalankan tugas. Kemudian para pengambil keputusan atau top itu juga akan sulit untuk menentukan keputusan. Nah, jika itu terjadi, maka bersiaplah seluruh perusahaanmu akan gulung tikar, perusahaan kamu akan bangkrut karena kesalahan di bidang manajemen. Banyak perusahaan itu sekarang ya yang gulung tikar karena kesalahan manajemen, terutama di bidang manajemen keuangan dan manajemen administrasi. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, itu penerapan fungsi manajemen di bidang OSIS, ya. Manajemen ini ternyata bukan hanya di bidang di bidang industri atau perusahaan, tetapi di kegiatan sekolah, di profesi kamu sebagai siswa juga ternyata dapat diterapkan. Ternyata dalam kegiatan OSIS, manajemen dapat diterapkan, misalnya perencanaan, nah ini sama ya, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Nah, oke. Ini cukup, slide-nya sudah habis, tetapi yang perlu saya tambahi di manajemen bidang OSIS. Nah, ketika kamu melakukan kegiatan OSIS, kamu sebagai pelaksana, ya, pelaksana, maka kamu harus menguasai yang namanya fungsi manajemen agar sudut pandang dari seluruh siswa itu dapat digabungkan menjadi satu, karena OSIS akan lebih berkembang jika mempunyai fungsi manajemen, ya. Nah, jika kamu sebagai bendahara, maka manajemen keuangannya,
Kemudian jika sebagai sekretaris, maka manajemen admin. Oke, cukup sekian pada materi manajemen. Kita lanjut ke materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap menjalani aktivitas yang positif. Ingat, tiada yang bisa mengubah masa depanmu selain kamu sendiri, ya. Tiada yang bisa dapat mengubah masa depan kamu selain kamu sendiri. Oke, sampai ketemu dan terima kasih.